Episode 2584. Dominasi dan warisan. Cahaya lembut seputih salju perlahan turun dari wanita berekor 9. Tiba-tiba, klon energi ini sepertinya telah menghabiskan sisa kekuatan terakhirnya. Seluruh sosok itu menjadi ilusi, redup, dan hilang sepenuhnya setelah beberapa saat. Cahaya seputih salju meledak dari posisi sosok itu menghilang, dan menyapu langsung menuju patung batu berekor 9 dengan kecepatan yang menakutkan, seperti kunci energi yang membuka harta karun di dalam patung batu tersebut. Dalam sekejap, getaran kuat menyebar dari patung batu tersebut, seolah kekuatan terakhir wanita berekor 9 itu memanggil beberapa benda kuno yang tersembunyi di dalam patung batu tersebut. Di atas patung batu berekor 9, seluruh tubuh bergetar, dan setelah beberapa saat, dua benda kuno muncul dari dalam patung batu, tergantung di udara, perlahan mekar dengan aura kuno yang menakutkan. Melihat ke atas, itu adalah bola cahaya seputih salju, yang sepertinya mengandung kekuatan monster yang menakutkan dan mempesona, dan hantu samar berekor 9 bercokol di atasnya, seolah-olah menjaga kekuatan yang besar dan mendalam ini. Hal semacam ini jelas merupakan kekuatan warisan yang ditinggalkan oleh iblis rubah berekor 9. Jika tidak ada darah keluarga rubah berekor 9, sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Adapun Diki, meskipun yang terakhir bukan anggota klan berekor 9, ia memiliki kulit hitam ajaran 6 ekor di bawah Salong Lang, tidak sulit untuk menelan alam, dan tujuannya mungkin adalah warisan ini. Tuan Xiaoyan, benda ini. Daiki menatap Xiaoyan dan mereka berdua, dan buru-buru bertanya. Warisan rubah iblis berekor 9 ini adalah tujuan akhir perjalanannya. Kamu bisa mengambil benda ini. Namun, ada banyak prasangka di antara klan berekor 9. Selain itu, tempat ini penuh dengan energi iblis yang tak ada habisnya, dan aura jahat di penjara penindas iblis telah dimusnahkan. Lebih baik mundur ke sini dan menyadarinya. Itu juga merupakan hal yang baik. Xiaoyan memandang Daiki dengan tatapan serius, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tentu saja, kesempatan seperti ini tidak akan dihilangkan secara paksa. Peluang warisan pada level ini tidak terlalu berguna bagi Xiaoyan yang saat ini berada di reinkarnasi tingkat ke-6. Terima kasih, Tuan Xiaoyan. Ketika Daiki mendengar kata-kata itu, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia diam-diam mengulurkan tangannya untuk menangkap kelompok cahaya seputih salju yang mempesona. Ada juga beberapa kekuatan yang hampir homolog di tubuhnya, melonjak bersamaan. Tanpa ragu-ragu, Daiki langsung duduk bersila, mendesak kekuatan garis keturunan monster di tubuh untuk melahap dan menyerap warisan. Melihat penampilan bahagia Daiki, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya, lalu menoleh untuk melihat kelompok cahaya lain di atas patung batu. Di sisi lain terdapat sebuah kotak batu, kotak tersebut hanya seukuran lengan, namun seluruh tubuhnya tertutup rapat, dan tak terhitung banyaknya pasang mata majemuk tergambar di sekujur tubuhnya. Jika tidak ada kecelakaan, yang tersembunyi di dalamnya adalah tiran peringkat 9 di antara 10 tiran teratas di dunia iblis, mata jiwa iblis. Hal ini, Xiaoyan dengan lembut menggenggamnya di tangannya, dan sentuhan jiwa yang panas keluar. Seorang tiran memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan jika digabungkan dengan beberapa pembangkit tenaga listrik yang menggunakan teknik murid, kekuatan tersebut akan membuat jantung berdebar-debar. Aku tidak perlu, dan kamu berjanji pada orang lain. Kailin sepertinya merasakan beberapa pemikiran hati-hati Xiaoyan, dan langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Cailin mengetahui pikiran Xiaoyan. Suner memiliki gagak emas berkaki 5 dan api suci. Yun Yun mengendalikan api suci dan pedang kaisar langit Taiji. Dia dan Mu Yingying adalah satu-satunya yang tidak memiliki senjata suci di tangan mereka. Batuk, batuk, batuk. Ditolak oleh Cailin dengan begitu cerdik, Xiaoyan tertawa datar, lalu menyimpan kotak batu berisi senjata tirani, dan pikiran lain di benaknya langsung musnah. Aku tahu maksudmu, tapi hal ini, aku tidak bisa mengendalikannya. Benda ini seharusnya adalah nenek moyang dari klan berekor 9, mata dari jiwa iblis yang menyertai rubah iblis berekor 9. Meskipun klan Medusa kita juga bisa menggunakan teknik murid, tapi roh dari klan berekor 9 sebagian besar adalah menawan, dan kami cantik. Yang bisa kendalikan adalah racun yang paling yin dan jahat di dunia. Arogansi dari piton penelan langit 10 warna sepertinya tidak memungkinkan saya untuk mengendalikan senjata yang mendominasi ini. Melihat kebaikan langkah Xiaoyan, Kailin tidak bisa menahan senyum dan menceritakan situasinya. Ya, perjalanan ke dunia iblis, aku tidak tahu apakah aku bisa membantumu menemukan artefak yang berguna. Ayo pergi. Oke, karena istana iblis ekor 9 sudah selesai, ayo keluar dulu. Penatua King Luan, untungnya tidak dipermalukan. Xiaoyan dan Kailin meninggalkan aula iblis ekor 9 dan kembali ke gedung tinggi gedung Star City dalam sekejap, tapi saat ini, selain King Luan ekor 9, ada banyak pembangkit tenaga listrik berekor 9, dengan penampilan buruk. Semua pembangkit tenaga listrik ini menatap diri mereka sendiri dengan tajam. Kekuatan mereka semua berada di sekitar tingkat reinkarnasi tingkat pertama hingga tingkat reinkarnasi tingkat ketiga, dan mereka dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat di tempat lain. Untuk sesaat, suasana di sini menjadi sangat aneh. Itu memang mata jiwa iblis, lelaki tua itu berterima kasih pada Xiao Yuzu di sini. King Luan berekor 9 dengan cepat mengambil kotak batu yang diserahkan oleh Xiaoyan, dan berkata dengan gembira setelah menggunakan teknik rahasia klan berekor 9 untuk menjelajah. Satu hal lagi, kuil iblis ekor 9 sebenarnya adalah penjara penindas iblis kelima di dunia 1000 besar. Kuil ini menekan dewa setengah jahat. Patriarkmu telah jatuh, dan tubuh serta jiwamu semuanya hancur. Xiaoyan berbicara dengan sedikit rasa kasihan, jelas membantu orang lain sampai akhir. Kekuatan 10 warna di tubuh Kailin untuk sementara ditekan oleh rubah iblis berekor 9. Dengan melakukan hal tersebut, secara tidak langsung ia membantu keturunannya.
Omong kosong. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, sekelompok orang kuat di belakang Ji Wei Qingluan mendengus dingin, dan fluktuasi energi yang tak terlihat tiba-tiba muncul dari kehampaan di sekitar loteng. Kemarilah, seret aku ke bawah dan tangani sesuai aturan klan. Tuan Xiao Yu akan menjadi tamu terhormat klan berekor 9 kita di masa depan. Jika seperti ini hari ini, jangan salahkan aku. Tidak bersimpati. Saat Xiao Yan hendak bergerak, dia melihat bayangan hitam dengan kekuatan yang layak muncul, menangkap beberapa pembangkit tenaga listrik dengan mata yang buruk. Sejak perjalanan ini selesai, kami tidak mengganggu lagi, selamat tinggal. Xiao Yan juga sangat menyukai tindakan Ji Wei Qingluan, tapi dia telah menghabiskan banyak waktu di sini, dan sekarang rencananya adalah kembali ke stasiun Heisha Long Wolf secepat mungkin. Kekuatan 10 warna tidak akan pernah berakhir. Tuan Xiao Yan tunggu sebentar, mungkin saya tahu cara menekannya sepenuhnya, atau menyempurnakan kekuatan ini dan menggunakannya. Saat Qingluan ekor Jiu dan Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal, sosok Daiki tiba-tiba keluar dari istana iblis ekor 9. Kemunculan suara ini membuat semua orang melihat ke atas dan membuang muka. Dengan perhatian semua orang, lapisan cahaya seputih salju tiba-tiba muncul di tubuh Daiki Jiao. Sinar cahaya seputih salju tercurah, mata Daiki sedikit berkedip, dan dia menatap Xiao Yan dan semua orang di depannya sambil tersenyum. Senyuman itu sebenarnya perlahan mengandung aura menawan yang tak tertahankan begitu cepat. Petik 2. Xiao Yan melihat aura Daiki dan mengerutkan kening. Sekarang, perasaan yang diberikan Xiao Yan pada Xiao Yan, meskipun tidak berbahaya, jelas tidak bisa diremehkan. Daiki, sudahkah kamu menerima warisan Tuan ekor 9? Melihat pemandangan ini, beberapa orang tingkat tinggi berekor 9 di sekitar Qingluan berekor Jiu sedikit tergerak. Yah, sudah diterima, tapi kekuatan besar ini tidak bisa disempurnakan untuk sementara waktu. Setelah Daiki selesai berbicara, ada aura yang mempesona dan menawan di matanya yang indah, dan dia menatap Xiao Yan lagi. Daiki, apa yang baru saja kamu katakan? Xiao Yan mau tidak mau berbicara dengan suara yang dalam. Saya tidak mengenal Tuan Xiao Yan, tetapi pernahkah Anda mendengar tentang salah satu tempat aneh di dunia iblis, Gua Empat Gajah? Kupu-kupu berdoa dengan mata yang indah, dan tersenyum. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.